Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, kita ketemu lagi di video yang mungkin keenam kalinya. Dan teman-teman jangan bosan-bosan ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau kita bahas tentang PHK, itu udah menurut saya itu suatu masalah yang selalu dibicarakan kalau kita berbicara mengenai PHK. Kenapa? Karena di luar sana terkadang banyak karyawan diberhentikan secara sepihak, terus ada juga diberhentikan atau di PHK karena perusahaan bangkrut lah, apalah segala macamnya, atau bahkan ada yang PHK karena mungkin gaji atau kompensasinya itu tidak sesuai, atau mungkin karena masalah kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas materi pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Oke, stay tune. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Jadi, pemberhentian hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Pasal 150 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, ketentuan pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun alasan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya, karyawan anak-anak, WNA, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Dan yang kedua ada keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seseorang karyawan baik secara terhormat ataupun dipecat. Biasanya disebabkan hal-hal berikut. 1. Karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Terus yang kedua, perilaku dan disiplinnya yang kurang baik. Dan yang ketiga, melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan. Dan yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Dan yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan ketiga. Oke, poin ketiga ada pasal 158 Undang-Undang Perburuhan Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan dapat melakukan PHK bila karyawan atau buruh melakukan kesalahan sebagai berikut. Yang pertama, penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan, serta memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Terus mabuk-mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang di lingkungan kerja. Terus ada perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Terus poin keempat, keinginan karyawan pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua, kesehatan yang kurang baik untuk melanjutkan pendidikan, ingin berwira swasta. Pasal 162 ayat 1, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4, antara lain cuti yang belum diambil atau gugur biaya atau ongkos pulang karyawan atau keluarganya ke tempat di mana dia diterima bekerja. Terus ada penggantian perumahan dan pengobatan atau perawatan minimal 15% dari pesangon. Adapun alasan-alasan pemberhentian. Yang pertama, pensiun. Jadi pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang ataupun keinginan karyawan sendiri. Nah, keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya yang rendah sebagai akibat usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebagainya. Undang-undang mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tentu. Misalnya usia 55 tahun dan minimum masa kerja 15 tahun. Karyawan yang pensiun akan memperoleh uang pensiun.
Terus yang kedua ada kontrak kerja yang berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima. Terus ada lagi nih, kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Terus ada nih meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarganya sesuai peraturan yang ada. Perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas bila perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan karyawan yang dilepas atau PHK harus mendapat pesangon sesuai ketentuan pemerintah. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah suatu kondisi tidak bekerjanya lagi karyawan tersebut pada perusahaan karena hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan terputus atau tidak diperpanjang lagi. Ketentuan-ketentuan mengenai PHK, terus ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun dampak PHK yang pertama bagi perusahaan, poinnya terhentinya produksi sementara, terus harus mencari penggantinya dengan karyawan baru, melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia, dan yang keempat memerlukan biaya yang besar bagi merekrut karyawan lagi. Terus adapun dampak PHK bagi karyawan, yang pertama timbulnya situasi yang tidak enak karena harus mengganggu. Terus yang kedua terputusnya hubungan dengan teman-teman sekerja. Ketiga berkurangnya rasa harga diri. Dan yang keempat hilangnya penghasilan yang diterima untuk membiayai keluarga. Terus harus berusaha payah mencari pekerjaan baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab PHK, tetapi atas dasar permintaan sendiri. Yang pertama ada masalah keluarga. Jadi biasanya banyak di luar sana orang-orang yang sudah bekerja lebih memilih untuk PHK. Kenapa? Karena mungkin ada permasalahan pribadi maupun keluarganya yang benar-benar permasalahannya itu berat gitu. Jadi dia harus menyelesaikan terlebih dahulu supaya tidak berdampak pada pekerjaannya. Dan juga ini biasanya dialami sama wanita-wanita karir di luar sana yang ada work family konfliknya. Jadi misalnya dia punya peran ganda di perusahaan atau di tempatnya dia bekerja, harus bekerja dengan bertanggung jawab yang baik secara psikis maupun fisiknya. Dan di luar daripada itu dia juga harus bertanggung jawab mungkin sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus suami dan juga anaknya. Yang kedua, tidak dapat mengembangkan karir. Nah, ini nih biasanya dialami sama karyawan-karyawan yang merasa bahwa selama dia bekerja, dia tidak punya kemajuan. Dia tidak punya kemajuan entah karena perusahaan tidak memberikan jalan atau tidak memberikan pelatihan atau perencanaan dan pengembangan karir. Terus yang ketiga ada lingkungan kerja yang kurang nyaman. Nah, lingkungan kerja yang kurang nyaman ini biasanya kita dapat ketika kita merasa bahwa ketika sudah bekerja, suasananya itu kurang mendukung sehingga berpengaruh pada produktivitas kerja. Dan yang keempat ada masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini bukan hanya permintaan dari karyawan itu sendiri, tapi juga dihimbau dari perusahaan. Jika ada karyawan yang bermasalah soal kesehatan atau ada riwayat penyakit, mau tidak mau harus di PHK. Terus ada perlakuan yang kurang adil, ini sama halnya tadi dengan lingkungan kerja yang kurang nyaman. Terus ada tingkat kompensasi yang rendah. Maksud dari tingkat kompensasi yang rendah adalah ketika kita sudah melakukan pekerjaan itu secara baik dan benar, bahkan juga lembur, tetapi
tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kompensasinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Dan yang terakhir, ada pekerjaan tidak cocok dengan minat dan bakat. Dan ini buat teman-teman di luar sana mungkin yang belum bekerja, sebelum bekerja pikirkan dulu apa sih yang kita mau, apa skill kita, kemampuan kita apa, minat dan bakat kita apa, supaya nanti ketika sudah bekerja kita tidak merasakan bahwa kok pekerjaan ini tidak cocok untuk saya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja sih materi dari pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Nah, buat teman-teman di luar sana yang mungkin sudah bekerja, kalian harus mempertahankan pekerjaan kalian. Apalagi kalau misalnya kalian udah lama bekerja di suatu perusahaan atau di tempat kerja kalian yang sekarang, apalagi dengan mungkin gaji atau kompensasi yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan, jangan sampai kalian diberhentikan atau di PHK. Jadi kalian harus benar-benar memberikan kinerja yang baik supaya pimpinan melihat bahwa kamu atau teman-teman yang sudah bekerja itu patut untuk dipertahankan. Oke, di luar sana masih banyak materi-materi yang luas terkait tentang pemberhentian dan PHK. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya dari video pertama sampai video ke-6. Semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dari segi penjelasan materi ataupun dari segi videonya yang kurang bagus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Si kawan ngajak nongkrong, lihat dompet isinya kosong. Demi gengsi tetap ikut nongkrong, pakai duitmu dulu ku minta tolong. Mereka yang bertanya gak kerja duit dari mana, tak usah tanya dari mana, jelas modal banting pintu rumah. Kerja woi, kerja woi, kerja woi, woi woi, kerja woi, kerja woi, kerja woi, woi woi, kerja woi, kerja woi, kerja woi, woi woi. Tak